Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sobehi Nur Ishaki. Di sini saya akan melanjutkan video dari part 1 yang dibawakan oleh Muhammad Al Imran dengan judul Mutu Penyelenggaraan Diklat. Di sini dengan 3 poin lanjutan dari part 1. Yang pertama yaitu tujuan analisis mutu diklat. Tujuan analisis mutu diklat menurut Soubagio yaitu menggambarkan sifat yang sebenarnya dari suatu diskrepansi pelaksanaan suatu pekerjaan. Kemudian menentukan sebab-sebab diskrepansi pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, merekomendasikan solusi yang cocok, dan terakhir menggambarkan populasi calon peserta. Kemudian untuk poin kedua, adanya analisis mutu diklat. Sebagian besar peneliti itu menyarankan untuk menggunakan survei calon peserta dalam menganalisis mutu diklat. Menurut Abdurrahman Hamid, analisis kebutuhan diklat merupakan langkah kunci untuk pelatihan itu sendiri dan hasilnya. Dalam penyelenggaraan diklat, dimensi mutu tangible merupakan aspek penting dalam meningkatkan kepuasan peserta. Pelatihan yang sebelumnya tidak melakukan penelaahan analisis mutu diklat dapat dipastikan banyak kekurangan dalam penyelenggaraan pelatihan pegawai, misalnya tentang materinya, waktunya, metode pelatihan, dan lain-lain sebagainya. Berdasarkan buku petunjuk penelaahan mutu pelatihan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ibarat menembak kegelapan. Tentu sulit untuk menembak dalam kegelapan, sulit mencapai suatu sasaran tersebut. Maka muncullah penelaahan analisis mutu pelatihan atau disebut diklat. Disebabkan karena adanya gap antara kemampuan kerja dengan kemampuan kerja jabatan, antara kemampuan kerja pribadi dengan kerja jabatan. Sehingga apabila faktor luar mempengaruhi terjadinya ketimpangan kerja, peserta tidak perlu mendapatkan pelatihan lagi. Jadi peserta tidak perlu lagi mendapatkan pelatihan apabila adanya pengaruh luar tersebut. Ketimpangan kerja tersebut memerlukan pemecahan dan perlakuan dengan cara lain. Hal inilah yang perlu diperhatikan dalam pelatihan diklat. Yaitu dengan adanya pelatihan diharapkan dapat mengalami perubahan kualitas. Karena diklat itu mengetahui lebih banyak hal yang diperlukan. Kemudian dengan adanya diklat mengerti hal-hal yang sebelumnya tidak ia mengerti, mengembangkan keterampilan yang belum dikuasai, dan mempunyai perasaan lain terhadap bahan pelatihan. Dan terakhir, mempunyai penghargaan terhadap suatu yang sebelumnya tidak demikian. Kemudian untuk poin terakhir, adanya proses analisis mutu diklat. Ada beberapa sumber yang menerangkan. Menurut Barbanzete dan Fethi Ilona, proses analisis mutu diklat terdiri dari 3 tahapan, yaitu gather information, mengumpulkan data, kemudian analysis information, menganalisis informasi, create the training plan, membuat rencana pelatihan. Tentu yang pertama mengumpulkan informasi. Informasi ini merupakan yang sangat penting. Bisa jadi informasi ini merupakan informasi yang baru atau mungkin informasi yang sudah ada. Jadi setelah mendapatkan informasi, kemudian kita menganalisis informasi dan interpretasikan. Setelah mendapatkan informasi, analisis dan menginterpretasikannya, maka kita akan membuat namanya kesimpulan dari informasi tersebut. Hal ini menjadi sangat penting karena dapat menghasilkan
informasi analisis kebutuhan secara mandiri dan dapat menginterpretasikan pendapat untuk kesimpulannya. Pada tahap analisis, kebutuhan lebih efektif apabila ada kolaborasi dengan seluruh pihak yang terkait dengan informasi tersebut. Kemudian setelah menganalisis, setelah mengumpulkan data, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan informasi tadi, maka membuat namanya kesimpulan yang menjadi informasi dasar dari rencana pelatihan yang bertujuan untuk mengurangi kinerja yang tidak efektif. Analisis mutu diklat secara sistematis mengumpulkan informasi dan menganalisis data berdasarkan dimensi penilaian kebutuhan analisis. Sebelum pelatihan diklat dilaksanakan, sebagian besar pembangunan pencapaian tujuan pembelajaran dan desain materi, serta memutuskan bahwa pelatihan merupakan solusi yang tepat untuk memecahkan sebuah masalah. Menurut Judith Brown, analisis kebutuhan dalam pelaksanaan mutu diklat dilakukan dalam 3 level. Level yang pertama, analisis organisasional. Analisis organisasional memeriksa di mana pelatihan dibutuhkan dalam suatu organisasi dan dalam kondisi seperti apa pelatihan akan dilaksanakan. Hal ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang peserta atau calon peserta diklat akan diperlukan di kemudian hari sebagai sebuah organisasi dan pekerjaannya. Setelah mengidentifikasi masalah, menganalisisnya, tujuan pelatihan dapat ditentukan dan pelatihan yang tepat dapat dilaksanakan. Level yang kedua yaitu analisis dalam tugas. Dimulai dengan kebutuhan kerja dan dibandingkan dengan pengetahuan peserta. Keterampilan dibandingkan dengan kebutuhan pelatihan. Kemudian memeriksa deskripsi kerja dan spesifikasi yang menyediakan informasi yang diperlukan kinerja dan keterampilan yang dibutuhkan atau pegawai untuk menyelesaikan kerja mereka. Gap antara kinerja dan kerja yang diperlukan, mengidentifikasikan kebutuhan untuk pelatihan tugas. Task training. Analisis tugas yang bagus yaitu tugas yang harus dikerjakan. Kondisi di mana tugas yang harus dikerjakan, seberapa sering dan kapan tugas dikerjakan, jumlah dan kualitas kerja yang dibutuhkan. Keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan tugas. Kemudian, di mana dan bagaimana keterampilan yang terbaik diperoleh. Untuk level yang terakhir, analisis individual, yaitu peserta atau pegawai dan bagaimana mereka melakukan pekerjaannya. Dengan menggunakan informasi atau data dari kinerja pegawai atau peserta nantinya untuk mempertimbangkan kebutuhan program pelatihan merupakan metode yang paling biasa digunakan. Jika review peserta atau pegawai kurang, pelatihan dapat didesain untuk membantu pegawai atau peserta nantinya untuk bisa menggunakan standar kinerja yang baik. Peserta atau pegawai dapat diberikan survei, diwawancarai, atau mungkin dites dan membandingkan kebutuhan pelatihan diklat, sehingga mereka dapat menunjukkan masalah yang mereka punya dan memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian, akan dilanjutkan oleh part 3 oleh Desendra Adiatma. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.